ini diberikan malam hari ini kita diberikan kemudahan dan waktu luang, juga nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga kita bisa kembali bertemu di kajian online Magnet Rezeki Korwil Bandung. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya. Yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin. Bapak Ibu, sahabat Magnet Rezeki, malam hari ini kita akan belajar, kita akan mendapatkan ilmu atau sharing ilmu dari guru kita, guru tercinta kita, yaitu Bunda Dina Indriani, Sarjana Sosial. Beliau adalah Certified Trainer Magnet Rezeki dan beliau juga Ketua Yayasan Khairul Razikin Bandung. Nah, Bapak Ibu, ilmu yang akan Bunda Dina sampaikan malam hari ini, mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu Mau banget. tahu banget, Bun. Mau tahu banget, Mau tahu alhamdulillah. banget. Mudah-mudahan semuanya mau tahu banget ya. Mau tahu banget teh. Iya, kalau mau tahu banget, saya mohon silahkan on kameranya ya, Bunda Yanda, agar kita semua bisa saling tahu, kita semua bisa lebih menyerap lagi ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Dina. Terima kasih untuk bunda-bunda yang telah on kameranya. Yang belum, saya tunggu ya, sampai nanti Bunda Dina masuk, semua sudah on kamera. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami ujian nggak? Nah, Pernah ya, waktu sekolah? Waktu sekolah, Bun. Iya, waktu sekolah. Tujuannya ujian itu untuk apa ya, Bunda? Biar naik kelas, Bun. Oh iya, betul. Untuk naik kelas atau naik level ya. Ya, Bun. Atau lulus. Untuk lulus sekolah kita harus ujian. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapatkan yang namanya ujian. Allah memberikan kita ujian. Nah, ujiannya seperti apa ya yang dalam kehidupan sehari-hari kita akan alami dan harus bagaimana kita mempraktekannya. Lalu harus dikasih oli. Nah, kalau di sekolah mungkin kalau lagi ujian itu suka terpampang tulisan harap tenang sedang ujian. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apakah ada tulisan seperti itu? Nah, biar lebih kita bisa menerima lagi atau kita lebih tahu lagi ujian seperti apa sih yang akan membuat kita naik kelas itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bunda Dina Indriani CTMR. Silahkan Bunda Dina. Nah, belum mudah ya ini. Oke. Ya. Suara saya boleh? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali. Oke, Masya Allah. Ya, kalau gitu langsung saja sebelum Bunda Dina menyapa semua buat teman. Waalaikumsalam. Ada MC kecil ajaib kayaknya ya. Waalaikumsalam. Itu siapa yang bicara? Adik kita. Oh, adik kita. Oke, adik kita. Kita hari ini belajar sama ayah dan bunda ya. Bunda Dina mau tontonin dulu satu video, boleh? Boleh. Boleh. Oke, kalau gitu kami persilakan kepada Yanda Fajrin untuk sebelum acara kita mulai malam ini. Dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada host kita yang cantik, Masya Allah soleha ya. Salah satu CTMR juga yang telah membuka dengan indah acara kita di Zoom malam ini. Oke, sebelumnya tanpa berpanjang-panjang kali lebar ya, kita akan saksikan video berikut ini.
kita panggilkan pembicara kita hari ini, Bunda Dina Indriani. Minta aplausnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Suara bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tundukkan hati kami hari ini untuk memeluk ilmu magnet rezeki dengan istiqomah yang telah disampaikan oleh Gurunda kami, Rasulullah. Muliakan guru-guru kami, tinggikan derajatnya, dan bahagiakanlah mereka. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, hamba adalah guru yang masih banyak dosa. Jika hamba kira belum pantas menyampaikan ilmu ML ini ya Allah, biarkan Engkau yang mengawal hati anak-anak kami ya Allah, agar mau membuka hatinya memeluk ilmu-Mu ya Allah. Karena tiada daya dan upaya kecuali pertolongan dari-Mu ya Allah. Mereka bisa jadi hari ini pun karena pertolongan-Mu ya Allah, berkat orang tua dan guru-gurunya. Sekarang kita bersih-bersihin nih sisa-sisa pandemi ini. Bagaimana kita membereskan diri kita sebagai ibu yang awalnya ibu rumah tangga, tapi selama pandemi otomatis kita mau tidak mau dididik menjadi ibu rumah tangguh. Sepakat apa enggak? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembukaan. Itu adalah awal kembali membangun seminar dan private training offline ya. Setelah kita tidur panjang selama masa pandemi ya, hampir 2 tahun lebih kita tidak menggelar acara Magnet Rezeki offline, dan itu adalah terakhir saya ada di Sukabumi bersama 200 anak-anak SMP Askia mau lulus ya, diberikan pembekalan menuju SMA, dan juga bersama ibu-ibu rumah tangguh ya di sekolah SD Dar El Sapin kalau tidak salah nama sekolahnya ya. Dan di situ ada sekitar 150 orang ibu yang belajar sama-sama secara offline setelah tidur panjang lama ya kita di masa pandemi, dan terbiasa dengan online. Dan itulah adalah perdana kembali saya keliling Indonesia untuk menyapa seluruh komunitas Magnet Rezeki dimanapun berada. Dan malam ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Korwil Bandung yang telah menyelenggarakan acara kajian online dan offline secara istiqomah ya, secara kontinu. Dan kebetulan hari ini saya diamanahi untuk menyapa teman-teman dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini yang hadir nggak cuma dari Bandung, padahal acaranya dari Bandung, tapi yang hadir saya yakin ini dari seluruh Indonesia. Oke, boleh buka suaranya yang mana yang dari Bandung, angkat tangannya. Oke, mana Bandung? Masya Allah. Apa kabarnya teman-teman? Bandung, Bunda. Bandung, oke. Makin ajaib Bandung. Semoga nanti hari Sabtu
untuk kita menjadi Bandung Lautan Keajaiban. Siap? Amin. Oke. Siapa di sini yang dari luar kota Bandung? Dari Sukabumi, Cianjur, Jakarta. sebutin. Tegal. Oke. Terus siapa lagi? Oh, Masya Allah. Dari Denpasar. Terus siapa lagi? Ayo sebutin. Jakarta. Semarang. Masya Allah. Keren banget. Oh, ajaib ya. Oke. Wih, keren banget ini. Bahkan tadi saya lihat dari Bali ada ya? Jakarta. Jakarta. Oke. Pokoknya teman-teman, tuh lihat dari Bali ya, dari Pacitan. Dari mana lagi nih ya, sahabat-sahabat Planet Rezeki. Masya Allah ya. Walaupun teman-teman di luar kota Bandung, tapi mudah-mudahan hari Sabtu bisa ketemu offline ya, dan ajaib di kotanya masing-masing. Bismillah ya. Oke, terima kasih banyak baik yang dari Bandung maupun luar kota Bandung. Oke, sekarang Bunda Dina tanya, waktu sekolah siapa yang sudah lulus SMA? Oke, yang lulus SMA mana? Oke, yang lulus SMA. Iya, pasti semuanya ke atas sudah lulus ya. Mau S1, S2, apa saya mau tanya. Siapa yang lulus SMA kemarin? Oke. Sekarang Bunda Dina mau tanya, waktu mau lulus SMA ada ujian nggak? Oke. Sekarang siap kalau gitu. Tanya jawab biasanya di belakang. Tapi Bunda Dina sekarang mau tanya yang tanya jawab di depan ya. Oke, sekarang kita hostnya kita off-kan dulu. Tapi kalau misalnya ada yang mau jawab pertanyaan Bunda Dina, boleh cung tangannya dan buka speakernya ya sebelum acara kita mulai. Siap? Oke, menyangkut dengan ujian ya, dan kita yang sudah pernah sekolah TK, SD, TK ada ujiannya nggak ya? Biasanya ujiannya mau masuk SD. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang pengen anak-anaknya unggulan yang diterima yang bagus-bagus aja biasanya tes calistungnya ya, karena pokoknya pengen beres saja. Masuk SD harus beres ya. Iyalah, sekolahnya unggulan, orang yang diterima orang-orang unggulan ya. Kalau sekolah unggulan itu terima siapa aja, terus cetak anak yang jadi unggulan baru sekolah ajaib ya, oke? Oke. Nah sekarang Bunda Dina mau tanya, ketika kita lulus TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan akhirnya lulus SMA, teman-teman merasakan yang namanya ujian, betul apa enggak? Iya, betul sekali. Nah sekarang udah lulus nih, udah lulus, dan sekarang dalam kehidupan nyata. Oke, siapa yang malam ini masih ngerasa ujian tapi nggak lulus-lulus? Padahal ujian di sekolah tuh paling lama berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ada nggak ujian 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun kayak KPR gitu? Ada nggak kira-kira ya? Oh, ada ya. Oke, sekarang Bunda Dina mau tanya, siapa yang hari ini merasa, Bun, kayaknya aku nggak lulus-lulus deh soal ujian ini. Ada yang mau sharing nggak? Oke, 1, 2 orang aja dulu. Ada yang mau sharing yang malam ini ngerasa, soalnya yang masuk sampai 100 orang, ini kayaknya orang yang nggak lulus ujian apa gimana ini? Soalnya judul Zoom-nya kan harap tenang ada ujian. Nah ujiannya tuh udah lulus apa belum? Atau lagi mau menuju? Atau merasa, atau Bunda dia cari yang gini, Bun kayaknya yang ini saya nggak lulus deh. Oke dong, boleh dong. Ada yang mau nggak sharing? Bunda Dina lihat ya, dari 100 orang kira-kira siapa yang mau sharing dulu sebelum dimulai. Oke, Banjarmasin hadir Bunda Dina. Terima kasih Bu Endang Saptiwi. Oke, ada yang mau sharing? Siapa yang masih ngerasain ujian dan nggak lulus-lulus? Dan nggak ringan banget. Dan lagi, Masya Allah dah. Ada nggak kira-kira? Boleh, mangga silakan langsung share aja. Atau ini unmute, silakan Bapak Ibu yang mau sharing ujian belum lulus. Ada, mangga silakan yang mau sharing. Oke, adalah silakan dipilih aja ya Bu Teti. Ibu Eni Kusmawati, silakan Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Jadi buka speakernya. Atau yang cungnya pakai raise hand deh, biar kuning, biar kelihatan. Yang raise hand biar kelihatan jelas. Ya. Assalamualaikum Bun.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bu Eni di Ketapang, Bun, Kalimantan Barat. Masya Allah, tamu kita malam ini jauh sekali. Ada apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Sehat, Bu. alhamdulillah. Boleh sharing Bu Eni dari Ketapang, apa sih yang dirasakan ketika ngerasa bahwa lagi ujian terus nggak lulus-lulus gitu? Ada nggak? Lagi ngerasain nggak hari ini, malam ini? Iya, Bun, mohon maaf, mohon Oke. izin semuanya. Mm-mm. Jadi waktu awal kita pakai bahasa daerah ya, Bun. Nanti rooming yang lain Bu, nggak ngerti. 1-2 menit ya, sharingnya tidak panjang-panjang, Siap, inti masalahnya aja, oke? siap, Bun. Intinya awal alhamdulillah udah bisa masuk di ilmu magnet rezeki. Oke, alhamdulillah. Awalnya mendengarkan audio-audio Ustadz Nasrullah. Berawal dari teman yang ngajak, Bun. Oke. Kayaknya udah mulai. Alhamdulillah sholat tepat waktu. Baik, alhamdulillah. Sunnahnya udah mulai dijalankan. Baik. Mungkin belum lulus di berhati-hati dalam dosa kali, Bun. Oh, oke. Belum lulus dalam buka perisai. Iya. Oke. Nah, akhirnya ujiannya apa yang dirasa kok nggak beres-beres juga gitu? Kayaknya udah mau menuju yang ajaib, tapi jeblok lagi gitu ya. Oh, kalau nilai itu jeblok terus diremedial gitu. Oke. Boleh cerita nggak persoalannya apa? Kalau persoalan itu kan pasti banyak ya, tapi kita singkat. Yang best seller, masalah manusia tuh best sellernya cuma 3 ya: penyakit, hutang atau amanah atau ekonomi, dan keluarga. Ini ngalamin apa yang nggak beres-beresnya? Amanah ada sedikit, sama ekonomi aja, Bun. Alhamdulillah. Itu aja, Bun. Oke, jadi tinggal masalah ekonomi aja yang belum beres. Iya, Bun. Maunya jadi ajaib supaya bisa bermanfaat. Siap. Amin. Siap, terima kasih banyak Bu Eni Kusmawati. Oke, teman-teman semuanya, Bunda Dina mengucapkan terima kasih atas sharingnya ya. Dan ternyata rata-rata memang kebanyakan masalahnya di ekonomi atau amanah. Jadi berdoa mudah-mudahan lewat ilmu magnet rezeki itu terbantukan atau ajaib. Ada yang mengalami sama kayak Bu Eni, kok masalah ekonominya nggak beres-beres gitu, diremedial lagi. Ada nggak kira-kira? Coba resen aja yang sama. Tangan kuning teh, Kiki Tuan. Gini-gini nih tangan kuningnya. Ada yang ngalamin hal yang sama? Tuh kan kelihatan Bu Niken. Niken ada Al, atas nama Al. Siapa lagi? Best seller ini sih kayaknya yang kedua tuh ya. Oke, yang lainnya udah pada lunas, saya doain ya. Ibu Ika. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan ada suaranya, ada dengan Bapak siapa? Oke, ya panggil saja Al. Oke. Selamat malam Pak Al. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak pede nggak pede malam hari ini ya, karena pesertanya semua kebanyakan ahwat. Tapi nggak masalah, ini the power of ahwat ya. Yes. Oke, ini adalah the first meeting buat saya. Qadarullah ya, gabung di WhatsApp sama tadi sore kalau saya hubungin siapa? Teh Teti ya? Itu tadi hostnya. Oke. Jadi ceritanya adalah saya coba langsung WA untuk ikutan hari Sabtu ya, insya Allah. Betul. Udah daftar, mudah-mudahan ada umur kita bisa bertemu ya di acara luar biasa itu. Amin. Jadi gini, Bunda ingin sedikit sharing ya. Baik. Alhamdulillah ya, selama ini tuh saya selalu dengar, nonton kajian-kajian, entah itu live di masjid misalnya, atau di tempat-tempat kajian langsung, atau juga lihat di sosial media atau YouTube ya. Baik. Tanpa membandingkan ya, cuma mungkin
apakah itu yang disebut hidayah atau jalannya gitu. Apa yang disampaikan Bapak Nasrullah walaupun baru sekali saya lihat gitu ya atau nonton kok langsung tertarik gitu ya. Padahal sebelumnya pun juga saya nonton, dengar kajian-kajian yang serupa lah katakan begitu. Tetapi kok Pak Nasrullah ini to the point ya, spesifik gitu ya. Dan betul tadi kata Bunda sampaikan masalahnya 3 Bun ya. Kalau nggak keluarga, amanah atau utang ekonomi sama satu lagi tadi itu penyakit. Nah, mungkin itu juga ya salah satu terobosan alhamdulillah wasilahnya ilmu magnet rezeki ya. Karena yang saya rasakan Bunda ketika saya dengar magnet rezeki ya, itu pasti semua orang itu pasti ke ini ya materi ya. Rezeki materi lah itu. Karena memang terdorong dengan situasi yang itu tadi nomor 2 misal amanah gitu ya, luar biasa. Dan saat ini pun juga saya sedang merasakan itu. Nah, kemudian cerita sedikit ini juga luar biasa. Saya coba sharing juga sama yang lain ya. Tapi maksudnya saya belum bisa share berlebih ke yang lain karena memang saya juga lagi dalam tahap mempelajari lebih dalam ya. Nah, akhirnya saya beli buku Magnet Rezeki. Magnet Rezeki karena pada saat itu berseliweran di sini di IG ya dulu tuh di Instagram. Nah, ternyata tidak ada satu kata pun yang saya lewati dari buku itu. Mulai dari cover, hurufnya saya baca, kata pengantar, sampai terakhir ya. Itu tidak terlewati. Dan alhamdulillah luar biasa. Kemudian saya mengulangnya di channel Telegram ya. Hampir sama juga itu. Isi-isinya, cuman memang ada materi lain itu luar biasa. Jadi maksud saya ingin sampaikan adalah, kalau tadi pertanyaan Bunda ujian gitu ya. Sebenarnya ujiannya memang belum ada hasilnya bukan ya, tapi lebih ke karena mungkin fokus saya adalah A, jadi harus terwujud A gitu ya. Padahal ketika saya rasakan sampai saat ini, wah ternyata ada A yang lain gitu ya. Betul sekali dan banyak plusnya ya A yang lain ya. Nggak disadarin. Cuman awal-awalnya saya nggak sadar gitu. Nggak sadar karena saya fokusnya di A terus gitu ya. Padahal ketika saya masih bisa makan enak nih, masih bisa traktir orang, masih bisa apa itu juga bagian dari rezeki ya istilahnya gitu kan, masih silaturahmi dan lain-lain. Nah, kalau pertanyaan Bunda tadi ujiannya lusa belum, untuk A yang saya fokuskan sih sebenarnya belum ya. Cuman dari situ saya melebarnya gini Bun, wah jangan-jangan yang saya harapkan A sebenarnya Allah lagi rencanain yang B yang lebih baik, cuman mungkin belum gitu ya. Nah, ingin saya sampaikan juga alhamdulillah dengan ilmu magnet rezeki yang baru saya baca, belum ada interaktif seperti ini, ketenangan hati itu udah yang dapat ya kalau saya gitu kan. Jadi berusaha untuk positif aja gitu. Cuman yang sulit itu memang menjaga disiplin kata ya. Karena itu mau tidak mau habit yang mungkin sudah kita lakukan sebelumnya tuh begitu ya. Jadi ketika saya mau bilang negatif aja gitu ya, harus tidak positif gitu ya. Dan satu hal lagi Bun yang saya rasain, mudah-mudahan juga ini bisa jadi motivasi untuk semua ya, maksudnya lebih sadar gitu. Untuk mengukur nih, saya tuh punya sedikit untuk mengukur bahwa ilmu magnet rezeki itu nempel lah ya, misalnya masuk ke saya adalah ketika saya dengar orang ngomong, ketika saya dengerin atau memperhatikan orang lain ngomongin orang lain, bergibah, kemudian ngomong kasar, ngeluh, itu tuh udah ngeganggu ke saya gitu, udah nggak mau gitu, udah nggak mau ngeliat itu, udah nggak mau ngerasain itu gitu. Nah, saya pertanyaannya adalah apa yang terjadi di saya sebenarnya Bun? Gitu kan. Keren banget. Ya boleh kasih aplaus yang luar biasa buat Pak Al malam ini. Terima kasih. Aplausnya ya. Oke, Pak Al. Semoga semua pertanyaannya keren banget. Tapi nanti saya nggak jawab semuanya, boleh ya? Boleh. Saya ingin mendoakan semua Bunda yang jadi pemateri ya, mohon maaf nih agak sedikit panjang, tapi ini kesempatan saya
mengaplikasikan ilmu magnet rezeki, bos. Saya harus mendoakan orang lain. Nah, semua siap. partisipan yang hari ini hadir, khususnya saya doakan semoga Allah muliakan, bahagiakan dunia akhirat. Amin, aminin yang kencang, ayo. Ada kickback di sini, Masya Allah, amin. Menyelesaikan, bisa selesai segera ya amanah-amanah. Amin, ya Allah. Luar biasa. Jadi Amin, memang ya luar Allah. biasa. Saya nggak pernah nyebut hutang lagi loh sampai detik ini. Walaupun hutang saya gede loh. Hutang saya gede loh sampai saat ini. Tapi saya ngerasa udah sekian hutang. Amin ya. Nah, betul ya, Bun ya. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan semua juga sehat dan semangat. Kita semua bisa ke Turki ya. Amin. Turki udah lewat, tinggal ke Jepang kan. Jepang. Sama Baitullah ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah diaminin semua doanya? Oke, pembukaan yang sangat luar biasa dari Pak Al dan juga Bu Eni ya, bersama saya dengan Bunda Dina yang malam ini hanya ngecas sedikit aja buat teman-teman yang lagi ngerasa ujiannya nggak beres-beres. Nah, lewat wasilah ilmu magnet rezeki kita ketemu salah satu orang yang sangat luar biasa yang baru ketemu langsung baca buku, langsung nge-breakdown di audio. Wah, ini keren banget. Gak semua orang ketika ilmu MR tuh bakalan seperti itu ya. Saya yakin sekali, saya doakan semoga Pak Al adalah bagian dari orang-orang prakteker. Saya bilangnya gitu, prakteker. Karena ilmu ini hanya akan ngefek kepada orang-orang yang mempraktekannya ya. Oke, ilmu magnet rezeki hanya ngefek jika orang praktek. Lihat, ngefek kalau praktek, dan salah satunya adalah Pak Al. Dan ketika Pak Al menanyakan, ada apa dengan saya gitu, ada apa? Wow, Bapak lagi kesedot magnet tuh. Namanya magnet kan ketarik ya, gitu ya. Artinya Allah sedang mengizinkan hati Bapak disentuh ya, ilmunya Allah. Ya, dan berterima kasihlah kepada masalah. Wahai masalah, berkat engkau aku mulai mendekati Allah. Berkat engkau aku mulai berhati-hati dari dosa, terutama kata. Ya, yang tadinya gibah tuh jadi makanan tiap hari gitu. Sekarang udah mulai ngerem-ngerem gitu. Oh, Masya Allah, itu luar biasa ya. Semoga hidup Pak Al dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, dan menjadi pembuka yang baik untuk kita semua belajar malam ini. Ya, dan Bunda Dina malam ini ingin mempersembahkan, mudah-mudahan videonya nggak putus-putus ya. Karena gini ya, kalau yang ngerasa terpuruk banget, atau merasa lagi, kok saya mintanya P-nya dihilangkan, tapi kok nggak dihilangkan, tapi yang A-nya saya diberesin sama Allah gitu ya. Kayaknya ngerasa terus udah gitu kayak tadi ada tulisan lagi, kok ujian ini belum beres ini datang, ujiannya itu belum beres ini datang, ada nggak? Masalah ini beres belum beres ini datang lagi, masalah ini beres datang lagi gitu, ada? Ada? Oke. Yuk kita tonton dulu sedikit video. Kenapa Tuhan kasih kita masalah? Kenapa Allah kasih kita ujian? Ya. Dan sampai kapan ya Allah? Ada yang nanya gitu nggak? Ada yang nanya gitu nggak? Kalau ada yang nanya kayak gitu, yuk kita saksikan video. Yanda Pajrin boleh tolong dibantu yang tadi saya kasih terakhir tentang masalah dan masalah. Dan kenapa Tuhan kasih kita masalah kalau dalam ilmu magnet rezeki bungkus permennya. Saksikan video berikut ini. Sudah bisa ya Anda? Kehidupan itu kumpulan
kotak, lalu garis horizontal. Di garis horizontal dibuat garis vertikal pendek-pendek. Lalu Nabi SAW mengatakan yang intinya itu garis-garis vertikal yang pendek-pendek itu adalah masalah. Tidaklah seorang hamba melewati garis yang pertama, yang artinya masalah pertama, kecuali dia akan ketemu dengan garis kedua, artinya masalah kedua. Tidaklah seorang hamba ketemu dengan garis kedua, kecuali dia akan ketemu garis ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi hidup itu adalah sebuah perpindahan antara masalah pertama ke masalah kedua, lalu dari masalah kedua masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, sampai pada anti klimaksnya masalah yang tidak ada solusinya dan tidak ada jalan selanjutnya, yaitu kematian. Itulah kehidupan. Kenapa begitu? Karena Allah ingin menguji kita. Ujian apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus dan baik amalnya? Dan solusinya adalah bertakwa. Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi begitu kita menghadapi masalah berat, maka segera tambah kualitas ketakwaan kita. Itu poinnya. Segera bertakwa, perbanyak sholat, perbanyak zikir kepada Allah, baca Al-Quranul Karim, hidupkan sepertiga malam terakhir. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika kita punya masalah seolah-olah gelap, tapi kalau kita melakukan 3 shopping otak itu, baca Quran, baca buku, ke majelis ilmu, temui guru, keimanan kita tuh mulai nambah. Ya, pikiran kita yang tadinya sakit atau kurang sehat, itu disehatkan. Kalau kita fisik kurang sehat, kepala nggak enak, puyeng minum obat sakit kepala. Badan kita nggak enak, nggak bisa pakai vitamin lagi, nggak bisa pakai obat lagi, lari ke dokter, betul? Nah kalau sekarang kita merasa, kok ini nggak beres ya, temui guru gitu, temui guru, ya datang ke majelis ilmu. Untuk apa? Agar kita bisa berobat apa yang sedang kita rasakan tidak nyaman, gitu, ya, dengan cara kita menemui guru. Nah, masalah Allah datangkan untuk kita bisa jadi Allah mau memperbaiki kita. Karena kalau semua kehidupan lurus-lurus aja, enak, dikasih kekayaan, utang nggak ada, amanah nggak ada, penyakit sehat-sehat aja, itu jauh lebih tidak mudah untuk mengingat Allah. Betul apa tidak? Tapi ketika kita kena P, penyakit, H, hutang atau amanah dan ekonomi lagi sempit, dan masalah keluarga, minimal kita mendekat, betul nggak? Dan ternyata solusinya cuma suruh takwa. Takwa itu apa? Naikin level kita untuk dekat sama Allah. Dan emang tujuan Allah kasih kita ujian untuk itu, untuk takwa gitu. Nah, sedangkan menuju takwa itu kan kita tahu, takwa mah udah sering denger deh. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya kan makna takwa itu? Ya datangi guru, ke majelis ilmu. Disitulah pikiran kita kan disehatin seperti halnya kita ke dokter gitu lah. Nah sekarang ya, teman-teman semuanya yang hadir hari ini, kita pernah sekolah, tadi Bunda Dina tanya, dan ada spanduk loh ketika ada tulisan kita mau ujian. Harap tenang, ada ujian. Ya, coba sekarang Bunda Dina mau tanya sama teman-teman yang hadir hari ini. Kira-kira persiapan ketika lagi ada ujian itu ngapain aja sih? Boleh dong sharing? Boleh ketik deh, biar tidak terlalu panjang kali lebar ya. Karena kita udah masuk materi.
Kira-kira ketika kita mau ujian sekolah, apa yang dipersiapkan? Belajar, oke. Lalu belajar, oke. Apalagi? Dikasih minggu apa sama sekolah? Ada nggak? Minggu galau gitu. Ada nggak? Minggu tenang tuh, berdoa tuh ya. Oke. Tuh, ya ada minggu tenangnya dah. Betul nggak? Ketika kita mau ujian sekolah aja kita dikasih minggu tenang, terus udah gitu belajar, terus berdoa. Nah, kita mau ujian tuh. Ujian sekolah sama sekarang. Perintahnya Allah apa? Ketika kita dapat ujian, suruh berdoa. Gitu. Betul nggak? Suruh tenang. Udah. Kemarin mah teorinya tuh waktu kita sekolah. Sekarang itu spanduk ya, taruh di kamar kita kalau kita masih merasa galau. Harap tenang, ada ujian. Pas buka pintu tuh eta deui udah dibuka. Jadi kita tetap tenang gitu. Ya kan? Karena mau sekolah aja apa dipasang spanduknya. Kalau ibu nggak tenang-tenang, bapak nggak tenang, print pasang spanduknya dekat rumah. Di dinding yang kelihatan. Oh iya ya, dulu ujian teh saya suruh tenang. Sekarang suruh tenang berarti saya. Nah itu dulu. Aduh Bunda Dina ngomong tenang enak banget rasanya tuh bibir gitu ya. Tapi kok ngelakuinnya nggak mudah banget. Ada yang ngerasain. Kalau ngomong tuh enak banget ya, tapi kok ngerasainnya nggak beres-beres, terus nggak tenang-tenang, galau terus gitu. Ada? Iya, yang rest hand-nya nggak lepas-lepas si kuning tuh, iya banget tuh semuanya. Oke, sip. Insya Allah dilaksana. Ibu dilaksanakannya mau apa Bu Eni? Mau pasang spanduk ya di rumah? Jadi tenang kalau ada ujian ya. Oke, Bu Fitriana Bandung, ini tips saya pertama ya. Aduh, Bunda Dina pusing banget nih punya masalah ini. Oke, pasang spanduk, harap tenang ada ujian. Pasang banner yang gede, betul sekali ya. Oke, nah sekarang kita sampaikan gini lagi ya. Ketika kita mau ujian sekolah aja, kita sibuk belajar apa sibuk bikin contekan nih? Oke, tadi kayaknya ada orang pinter tuh. Sibuk belajar. Atau ada yang di sini bikin sibuk bikin contekan? Ada enggak? Oke, yang kedua, suasana sekolah dibikin tenang atau dibikin galau? Tenang, orang tadi udah jawab. Terus teman-teman pernah nggak sih sekolah terus ujuk-ujuk ujian gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Tiba-tiba ujian gitu baru masuk 1 hari. Ujian ya, besok kenaikan kelas. Ada nggak kira-kira yang gitu? Nggak ada kan? Pasti disiapin dulu nggak? Belajar. Ntar 3 bulan baru ujian. Betul apa nggak? Nah, ini sama sekarang. Siapa yang mulai datang ke majelis ilmu? Siapa yang sudah mulai baca buku? Siapa yang mulai hatinya dipilih sama Allah, mulai bergetar ketika membaca Quran? Siapa yang mulai dipilih Allah ketika mengucap Allahu Akbar, ada rasa merinding yang tadinya nggak ada rasa apa-apa? Ya, siapa yang dipilih Allah yang tadi kayak Pak Al? Kok dulu enak banget tuh bibir dipakai buat ngegibah apa? Kok sekarang saya nggak nyaman ya? Nah, itu adalah orang-orang yang lagi dipilih sama Allah. Ya, orang-orang yang lagi dipilih sama Allah. Ya, artinya mereka lagi belajar tuh. Nah, belajar itu ada ujian. Ujiannya itu apa? Masalah. Masalah dikasih ke kita kalau ujian belajar buat naik kelas, kita buat dapetin keajaiban. Kan minta keajaiban. LOP, jurus law of projection. Betul apa enggak? Ya Allah, pengen ini ya Allah, lunas ya Allah. Oke, kata Allah. Ya Allah, pengen apa lagi? Coba. Ketik aja. Ketik. Pengen ya Allah, lagi pengen banget. Sok ketik apa? Sok. Minta sama Allah. Biar Bunda Dina baca. Amanahnya lunas ya Allah tuh. Lunasnya utangnya 1.000 apa 1 juta lebih? Kalau ibu utangnya cuma 1.000, ringan masalahnya. Ya. Tapi kalau kita pengen dilunasinnya ratusan juta, betul nggak? Pengen rumahnya juga harganya di atas 300 juta. Sekali pengen punya mobil, mobilnya pengen yang bagus, benar nggak? Kata Allah, serius? Pengen itu? Hah? Oke, kalau gitu aku uji dulu ya. Serius nggak ya dengan permintaannya? Sama kayak kita, Mama, katanya gitu. Iya, pengen beli sepeda. Sholat dulu yang benar. Sedekah dulu tiap hari. Kita syarat nggak? Mensyarat nggak? Mensyarat kan?
Nah, kita juga seperti itu. Kenapa kita ngalamin masalah? Karena kita minta sesuatu dan Allah pengen lihat kesungguhan kita. Dan ketika kesungguhan kita dilihat sama Allah dengan apa? Dengan ujian demi ujian. Oke? Ya, sekarang udah tahu Bunda Dina harus tenang ya, tapi prakteknya nggak mudah. Oke. Ya, sebentar. Sebentar, kok nggak mudah ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini bunda-bunda sama ayah yang datang. Tenang teh gimana gitu. Kalau orang kata orang Sunda teh tenang teh kumaha ya gitu kan? Ya. Nah, jadi untuk praktek tenang memang perlu stimulus-stimulus. Sama kayak kita misalnya, Bunda, aku sakit kepala atau kurang nyaman kepalanya. Kira-kira nyari obat apa? Nggak mungkin obat cacing toh? Ya, betul nggak? Nggak mungkin kan? Pasti kita cari dosis yang tepat ya. Oke, nah sekarang ya kalau lagi teman-teman lagi ngerasain adanya ujian, ya persoalan ekonomi misalnya merasa merosot tajam atau nggak bisa bayar amanah, atau mungkin semakin repot dengan kondisi anak dan keluarga, atau punya lagi masalah dengan pasangannya, atau semakin pas sudah menikah kok masalah makin banyak gitu loh, ya. Dengan yang sebelumnya aja udah banyak, ketika punya pasangan, punya anak itu kok masalah makin banyak. Terus kok amanah bukannya lunas malah makin bertambah, ya. Bahkan sampai nggak dimampuin bayar amanah. Nah, ada yang ngalamin hal seperti itu. Karena gini bunda-bunda, apapun masalah yang bunda dan ayah hadapi malam ini, ya, nggak ada cara lain selain tenang dulu, mempraktekkan isi spanduk kita waktu sekolah. Tenang dulu. Makanya nanti bahasanya pakai bahasa apa? Wow, keren. Bunda Dina, aku udah belajar ilmu magnet rezeki katanya. Aku udah tahu. Ya kita nggak pernah tahu loh. Di sekolah yang mana kita paham tenang itu. Bisa jadi baru kemarin baru ikut kajian, baru tahu te-nya doang, belum nangnya, gitu, belum tenang gitu, ya. Makanya kenapa nggak boleh berhenti. Ketika sepanjang kita masih punya hajat, masih punya LOP, masih punya keinginan, ya, itu akan diuji terus sama Allah. Nah, bagaimana menetralisir hati biar tenang? Ya, salah satunya adalah dengan kita mendatangi guru, dengan ngecas hati kita. Jadi hati kita tuh dikasih apa? Suplemen. Pikiran kita tuh dikasih suplemen, karena radikal bebas di luaran sana itu bukan menambah solusi kita. Merasa nggak kiri kanan kita malah jadi tambah masalah? Betul apa enggak? Ya, karena ternyata ketika saya pelajari itu semua, itu cara setan untuk menjauhkan manusia kepada solusinya Allah. Ya, kemarin saya belajar dari Ustadz Budi, salah satu CTMR Indonesia, ya, dan berada di Bandung. Saya belajar bahwa ternyata ada strategi setan ya, ada waswasah yang tugasnya ini, ada sodun tugasnya ini, ada tahwid tugasnya ini. Wah, Masya Allah. Ya, itu tugas job desk setan, ya, itu datang ketika banyak-banyaknya kita lagi dalam masalah. Cuman persoalannya kita lebih banyak dengerin bisikan setan atau mau bisikan malaikat. Ya. Nah, contoh misalnya ada loh orang yang mau, aku udah yakin nih, aku pengen belajar, aku pengen deketin Allah, aku pengen ngisi charge aku. Banyak setan mengganggu dengan apa? Menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti. Ya, takut jauh gitu kan ya. Takut uangnya nggak cukup takut, udah takut aja. Akhirnya nggak jadi mengurungkan niat. Padahal dia akan mendapatkan jawaban persoalan dia ada di sana. Ya. Seperti kayak gini. Kita punya ujian, yang ngasih guru, yang tahu jawaban ujian kita siapa? Yang pegang jawaban ujian kita siapa? Guru. Ya kan? Nah, itulah yang kita kadang tidak sadari. Kita hanya fokus pada masalah, akhirnya galau, mengurung diri, nyalahin diri, nyalain orang lain di sekitar kita. Pokoknya orang lain yang salah akan masalah saya. Tapi kalau kita mau membuka hati kita, datang ya dengan
entah dengan online, entah dengan offline, kita akan tahu jawabannya. Oh ini, tapi setan akan mengganggu kita dengan segala macam cara. Gimana caranya kita nggak melangkah? Dan semakin pusing sama masalah kita, semakin ditutupin. Ya kapan-kapan Pak Budi suruh ngisi acara ini aja ya, strategi setan. Keren banget lah pokoknya ya. Saya jadi mikir, iya ya selama ini saya yang diganggu. Ya kita harus bagaimana tahu pencegahannya biar nggak keganggu, nggak keikat ya. Oke. Nah makanya sekarang teman-teman semuanya yang hadir malam ini ya, ketika hati tenang maka akan mudah melihat solusi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ketika tenang ya, maka kita akan lebih mudah melihat solusi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekarang melihat, kok dia dapat itu ya, kok dia pergi umroh ya, saya udah nelen ilmu magnet rezeki, udah ngunyah, udah 2 tahun gini-gini aja. Oke, sekarang Bunda Dina mau tanya, berapa nilai pasangan Anda yang selalu mendukung Anda? Berapa nilai anak-anak Anda? Berapa nilai kebaikan tetangga dan keluarga Anda? Berapa nilai nama baik yang sekarang Anda punya? Nggak pernah lihat itu sebagai keajaiban. Karena tadi fokusnya aku pengennya lunas. Tapi Allah kasih yang lain. Dan ketenangan hati itu nggak bisa didapat loh, nggak ada yang jual loh. Dan itu mahal banget. Karena ketika kita tenang, mulai tenang, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu bawaannya tuh kalau udah lagi ada masalah atau ujian, pengennya posting, pengennya nyela, nggak bisa ngerem, ya, pengennya nyalain orang aja udah. Tapi sekarang kok saya tenang ya, tenang, ajaib banget itu Bu. Karena tadi ketika hati tenang akan mudah melihat solusi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tipsnya tadi dipakai ya. Kalau masih nggak bisa baca tenang juga, bikin spanduk yang gede. Harap tenang, ada ujian. Oke? Sip? Oke. Nah, teman-teman semuanya yang malam ini sudah hadir ya. Kita kalau dalam ilmu magnet rezeki itu nyebutnya kan POC ya, betul ya? Paradox of Candy. Nah, setelah mengerti ilmu Paradox of Candy, ya, katakanlah dalam diri teman-teman malam ini yang hadir, ya. Apapun masalahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan katakanlah pada persoalan kita, aku menerimanya. Aku menerimanya. Dan aku bersyukur mendapatkanmu karena telah menjadi pembungkus rezekiku yang akan datang selanjutnya. Self-talk pada diri sendiri. Ya. Aku menerimanya ya Allah. Aku bersyukur mendapatkanmu wahai masalah. Karena telah jadi bungkus rezekiku selanjutnya. Jadi kebayangkan gitu. Kalau bungkusnya aja udah besar, permen yang menanti teman-teman teh kayak apa gitu. Nggak mungkin kan gitu. Bungkusnya arum manis buat permen lollipop gitu. Nggak mungkin gitu. Itu teh sebanding gitu. Jadi Bunda Dina, semakin besar utang saya, semakin besar ya keajaiban saya. Masalah kita mungkin sama, amanah, cuma beda nominal doang kan. Betul? Ya, tenang, udah. Karena kalau tenang, ibu nggak usah ngotot untuk, saya belum lunas, saya belum, berterima kasihlah sama Allah bisa bayar tiap bulan. Karena orang magnet rezeki itu udah ajaib. Dia nggak mungkin ngutang lagi beneran. Kalau udah praktek yang disampaikan para STMR kemarin dari kajian hari Senin, Selasa, Rabu, nggak mungkin nggak ajaib. Kecuali mereka nggak praktek. Gitu aja. Ilmu ini nyata banget logika kata saya. Praktek ngefek, nggak praktek nggak ngefek gitu. Kalau di kelas online, iya gitu ya. Tapi dalam kenyataan diganggu lagi tuh sama setan. Aku nggak bisa lah, aku praktek ini loh gitu. Ya, oke. Nah, mulai sekarang kita katakan bahwa kita tidak punya persoalan karena sekarang persoalan itu jadi anugerah. Ya, kenapa kita nyebutnya anugerah gitu? Iya, karena dia kan pembungkus sesuatu yang Allah lagi siapin buat kita gitu. Jadi gini aja wow, keren, bungkusnya aja segede gini, apalagi permennya. Nah, cuman pada saat menunggu keajaibannya kita cuman perlu apa? Sabar.
Nah, nggak ada cara lain. Bunda Dina udah tahu dari dulu, sabar, SABAR. Kalau udah tahu praktek, bukan dipostingkan. Allah minta kita apa? Mengimani, meyakini arti sabar itu gitu. Ya. Oke? Nah, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Kita tidak punya musibah karena musibah itu adalah anugerah. Dan itu pintu gerbangnya terjadi keajaiban kita. Kebayang ya, kita kan mau masuk nih ke MRC, Korwil lah, ke kantor Korwil. Itu kan pasti lewat gerbangnya MTC kan? Nggak mungkin ojol-ojol kita, celing, ada di kantor MRC, betul apa enggak? Betul nggak? Ya kan? Pasti ngelewati gerbang MTC-nya dulu, baru kita bisa nyampe kantor Korwil. Sama. Ya. Jadi keajaiban itu yang teman-teman inginkan saat ini, itu harus melalui pintu gerbangnya. Nggak mungkin tiba-tiba. Nah, pintu gerbangnya apa? Eta ujian. Ya, oke? Karena itu bungkus permen yang membalut rezeki. Jadi sebentar lagi rezekinya datang. Cuma sabar, jangan jadi debt kolektornya Allah. Udah ikutan mana rezeki nih? Udah baca buku, udah ikut kajian sampai meleleh kuat mata saya, sampai nangis-nangis, kuota saya sampai habis. Kok belum juga? Coba perhatikan lagi yang tadi. Anak Anda yang soleh bisa diatur berapa nilainya? Pasangan? Keluarga yang baik? Nama baik? Coba jumlahnya kalau dirupiahkan berapa coba? Nggak ternilai kan? Nah, kita nggak ngerasa itu keajaiban. Makanya jangan mata lalat gitu loh. Mata lalat sama mata lebah. Ngeliat apa-apa tuh salah aja udah. Mau kayak apa Allah kasih keajaiban nggak kelihatan jadinya ya. Oke, lalu lantas bagaimana nih Bunda Dina kalau ternyata bungkus permennya bertubi-tubi dan gede banget ya, dan kita sendiri nggak paham-paham kalau itu tuh ujian yang harusnya tenang, dan ngomong itu gampang banget Bunda Dina, tapi kok prakteknya nggak mudah. Iya udah, nggak ada cara lain ya. Anda temui guru, ambil energinya, lalu istiqomahlah memeluknya. Meskipun sudah dapat keajaiban 1-2. Karena ketika teman-teman mendapatkan keajaiban, di situ bukan akhir, di situ awal. Karena kan tadi, Mas Al udah baca tentang kekuatan merawat terumbu karang di buku dan juga tentang kickback. Kalau mau keajaiban itu tak berhenti kepada Anda, jadilah Anda duta keajaiban untuk orang lain. Muliain orang lain, bahagiain orang lain, jangan ilmu magnet rezeki dikekep sendirian. Ya, kasih tahu ke orang lain, kamu udah jangan ngutang aja, bolak-balik utang ke aku yuk ah. Nah, sekolah gitu kan. Tapi udah gitu, jangan bosen, jangan ikutin euforia, datang seneng-seneng foto-foto, setelah itu lupa praktek. Aduh sayang banget, mendingan di rumah ngurus anak kalau kayak gitu kan. Pahala kita ada di rumah, surga kita ada di rumah. Kalau ternyata dipakai ke majelis ilmu hanya untuk posting-posting, buat apa? Nggak ngurangin utang, nggak nambah keajaiban. Sepakat apa enggak? Oke, di sini siapa? Angkat tangan, raise hand warna kuning semuanya yang mau dipraktekkan ketika sudah ketemu dengan gurunya. Biar paham. Bunda Dina, paham ilmu magnet rezeki ya? Ya Allah, jangan ditiru polanya, ya. Kenal ilmu magnet rezeki itu 2014 sebelum namanya magnet rezeki. Ya, ikut Pak Nas sampai ke Makassar, bikin acara di Bandung, saya pasti ingat tuh bikin acara namanya belum magnet rezeki, nama menarik rezeki cara Allah gitu ya, sama parenting TK dulu. Ya, praktek. Enggak. Senang we posting we Pak Nas oh gitu. Sampai akhirnya dijederin sama Allah, dijewer. Jebret. 2017. Disitulah saya baru praktek sebenar-benarnya ketika Allah memberikan ujian yang menurut saya arahnya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ujian tak disangka-sangka senang nggak? Nggak senang. Tapi rezeki tak disangka-sangka senang nggak? Senang ya? Kalau ujiannya nggak mau ya? Oke, tapi berterima kasih lah. Makanya Bunda Dina bisa bilang, terima kasih masalah. Karena dengan masalah dan ujian yang besar, saya mau praktek. Dan ketika saya praktek, saya peluk ilmu MR. Sejak 2018,
akhirnya menjadi CTMR, disitulah saya melihat ternyata tagline duduk diam rezeki datang itu nggak bohong. Kalau Pak Nas suka bilang, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Itu bukan slogan, itu kenyataan. Dikirimkanlah ketika saya praktek, buka perisai, buka perisai, buka perisai, buka perisai. Nggak LOP dulu. Nggak fokus minta ini, minta itu. Nggak. Buka perisai, buka perisai. Nggak minta ini, itu datang sendiri semuanya. Datang sendiri. Jadi hati-hati. Ketika kenal ilmu magnet rezeki, tadi di grup kelas ajaib saya udah bilang, hati-hati. Jangan kepleset keajaibannya. Kalaupun Anda ajaib, itu awal. Harus disebarin lagi ke yang lain biar Anda nggak berhenti. Oke? Jadi sekarang saya bisa bilang, iya, masalah makasih ya udah datang. Masalah makasih udah datang. Kalau nggak digituin aku nggak mudeng-mudeng. Kalau nggak digituin aku nggak praktek-praktek. Kalau nggak digitu-gituin aku biasa aja sama Allah. Gitu. Ketika rasa itu belum punya, terus kita diambil usianya sama Allah. Apa nggak lebih terlambat? Betul apa enggak? Nah sekarang ada salah satu tulisan founder kita ya. Pak Nas bahagia dan haru mendengar dan melihat semua proses yang dilakukan oleh pecinta ilmu magnet rezeki. Sampai akhirnya mereka mendapatkan keajaiban. Ada yang utangnya miliaran lunas. Ada yang belum punya anak, jadi punya anak. Yang nggak punya jodoh, jadi punya jodoh. Ya, tapi ada juga yang keajaibannya berupa harta yang berkelimpahan dan lain sebagainya. Masya Allah, saya sebagai founder magnet rezeki bahagia dan tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan ilmu yang begitu indah. Namun tahukah Anda, guru kita mengatakan ini, tahukah Anda bahwa hal yang paling indah dari apa yang indah kita sebutkan tadi bukan tentang apa yang kita dapatkan ketika kita bertemu dengan ilmu magnet rezeki, tapi tentang kedekatan kita dengan Allah lah, dan itu adalah keindahan yang sebenarnya. Itulah adalah harta yang sebenarnya. Kalau Allah sudah dekat sama kita, walaupun Allah kasih masalah sama kita, kalaupun Allah kasih ujian sama kita, ya, kita udah nggak prasangka apa-apa sama Allah, udah nggak ngeluh lagi, karena kita udah deket sama Allah, udah kenal. Iya ya, dikasih keajaiban, aku mah tahu Allah teh bager, dikasih ujian juga Allah bager, gitu. Itu namanya kenal, itu namanya deket. Nah, ketika kita deket sama Allah, ya, apapun yang kita inginkan, insya Allah tercapai. Ini mah sudah pasti. Karena kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Khairur razikin. Nah, bagi yang baru mengenal ilmu magnet rezeki, besok adalah waktu yang tepat di tanggal 4 Juni untuk menapaki satu persatu apa jurus-jurus MR. Bagi yang udah kesekian kalinya alumni-alumni MR, Anda waktunya minta dipilih sama Allah. Sebelum berangkat ke SHMR, angkat tangan dulu. Dari mulai doa keluar rumah, kalau perlu tahajud dulu. Allah, pilih hamba ya Allah, tundukin hati hamba ya Allah. Jangan sombong ya Allah hari ini ya Allah, pilih hamba, meluk ilmu MR ya Allah. Kemarin gak ngerti-ngerti, udah ikut bolak-balik COMR, TOMR, tolong ya Allah, pilih hamba, minta. Jadi jangan sampai Anda keluar rumah seharian, ninggalin keluarga, nggak dapat apa-apa. Karena nggak dipilih. Karena dalam Al-Quran, Allah memilih siapa yang dia kehendaki. Dan dia tidak memilih siapa yang dia kehendaki. Meskipun sudah melangkah berkali-kali, nggak pernah minta sama Allah, nggak dicatat jadi manusia yang dia kehendaki. Gitu. Nah, makanya kenapa POC-nya akhirnya jadi keluhan. Kapan atuh saya dapat keajaiban? Gitu. Ya, makanya jangan pernah berhenti datang ke majelis ilmu. Karena ibaratnya perut aja lapar. Kalau nggak makan aja kita lapar, betul nggak? Nah, jadikan ketemu guru, majelis ilmu, baca buku, baca Quran, bertakwa. Itu teh, apa ya, yang ngenyangin pikiran kita gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nih,
teman-teman dari malam ini yang sudah melangkah ke COMR, mau dimanapun ya, di Bali, Masya Allah ya, ada yang di Makassar malam ini, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, terima kasih nih. Bunda Dina mengucapkan yang di luar kota sudah melangkah, bisa jadi Anda menemukan jawabannya di sana. Ya, bisa jadi teman-teman mendapatkan yang selama ini ketutup gitu. Karena dimulainya dengan yang baik. Oh iya ya, saya minta dulu ya sama Allah harusnya gitu kan. Jangan ojol-ojol datang, senang hanya untuk foto-foto saja, buat taruh di posting. Lurusin sekarang. Mau ketemu guru SHMR, lurusin niatnya. Luasin niatnya, apalagi masih ada waktu. Ya Allah, hamba nggak mau datang sendirian. Kan ilmu kickback bener ya, muliain orang lain, ajak orang lain ajaib. Kebayang, satu orang ngajak satu orang gitu. Ya, satu orang ngajak satu orang. Anda nggak akan berhenti keajaibannya kalau Anda ngajak orang lain. Karena Anda mikirin orang lain gitu. Gimana caranya dia yang ajaib ya, bukan saya gitu. Dia yang ajaib harusnya gitu. Saya mau melangkah, minta dipilih Allah. Saya mau bantu satu orang gitu. Oke, siapa yang datangnya nggak sendirian ke SHMR? Angkat tangannya, katakan saya. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Tapi berdoalah sebelum berangkat. Ya, karena disitulah kita nggak pernah tahu, bunda-bunda sayang, ya, kita menemukan jawaban Allah apa tidak, ya. Karena gini, mungkin ujian ujian nasional udah dihilangkan kan ya, betul ya? Betul nggak ujian nasional udah dihilangkan? Iya, Bu, lihat Bu, ujian hidup mah akan terus berlangsung Bu sampai udahan nanti. Tuh, ya. Ujian nasional ditiadakan, tapi ujian hidup akan terus berlangsung sampai kita meninggal. Jadi harap tenang, sudah. Tenang, ada apa? Ada ilmu Allah. Lewat wasilah, bukan MR yang kita terlalu agungkan, tapi ada ilmu Allah lewat wasilah, ilmu magnet rezeki yang sudah dikemas oleh guru kita sedemikian rupa sampai kita akhirnya sederhana gitu. Kalau tadi kata Pak Al tuh bilangnya, kok dari sekian saya kenanya di sini? Ya karena Pak Nas itu adalah salah satu guru buat saya ya, yang seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah guru yang memudahkan pembelajaran. Dan itu ada di Pak Nas. Kita udah tahu semuanya. Dari dulu suruh berhati-hati dari dosa. Betul apa enggak? Pertanyaannya, dosanya dilanggar apa dikerjain? Dilanggar apa dikerjain? Iya betul. Dosanya dibuang, dipelihara, atau dikerjain sama kita? Dikerjain kan gitu, makanya perisainya banyak gitu. Tapi ketika kita mengenal istilah buka perisai, oh iya ya ada kaitannya ternyata. Kenapa rezeki saya nggak kenceng-kenceng ya? Orang dosa saya yang kenceng gitu. Jadi semakin semakin tebal dosanya, semakin tipis rezekinya. Sekarang sama Pak Nas dipermudah, tipisin perisainya, ntar rezekinya tebal gitu. Ya, makanya tadi Pak Al tuh udah ngerasa, kok saya nggak nyaman ya itu. Nah, itu Allah Pak Al tuh lagi dipilih sama Allah untuk menipiskan dosa. Dan nggak semua orang dikasih itu loh Pak. Nggak semua orang dikasih punya rasa itu loh. Yang udah datang bolak-balik ke magnet rezeki aja nggak dikasih rasa itu. Beruntunglah orang-orang yang sudah dipilih sama Allah. Oke? Ya, waktunya sudah selesai. Aduh, materinya masih ada loh. Mau lanjut? Lanjutnya nanti Teti di SHMR, enak aja. Karena di SHMR itu nanti itunya tahapan demi tahapannya tuh langsung Masya Allah gitu, guru udah ngasih, CTMR-nya live langsung, makanya sayang banget kalau nggak di dan mengikutinya. Nggak mengikuti, apalagi ngikutinnya sendirian. Pasangan saya nggak usah dipaksa, didoain. Ya, jangan dipaksa. Kalau pasangannya nggak mau, kasih ke adik. Kalau nggak mau, kasih ke kakak. Semua punya masalah, betul apa enggak? Bunda Asti lanjut, mabuk lanjutnya di hotel. Ya, apalagi punten, ini kalau ada parenting TK dan SDKR yang tahun ajaran baru ya, saya akan umumkan sekarang juga. Kalau Anda ingin menyekolahkan anak dengan berbasis tauhid dan magnet rezeki di TK dan SD Khoirul Rozikin, ya, ini adalah sekolah wajib.
sebagai ngisi raport orang tua. Jadi raport yang dilihat bukan raport anak saja, tapi orang tuanya sejauh mana memahami, belajar, datang temui guru untuk ilmu magnet rezeki. Karena kita mau dakwah, sekolahnya udah jiswab, non SPP, non uang pangkal, Anda tinggal sedekah gitu kan. Tapi apa yang akan kita lakukan? Bagaimana membantu para orang tua murid untuk sama-sama membangun keluarga ajaib. Jadi pastikan jedanya cuma sampai 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya sudah diterima nih Teh Teti ya, nah ini syarat wajibnya SHMR. Ya, jadi beneran pakai aturan. Ya, aturannya adalah diajak, dipaksa jadi ajaib. Nah, soal masalah nanti bapak praktekin atau ibunya mau praktekin atau enggak, itu makan hidayah di Allah, bukan di kita, betul? Betul. Dan mudah-mudahan kalau enggak lewat kita, lewat anak-anaknya. Karena biasanya lewat anak-anak itu biasanya lebih dahsyat. Karena punya CTMR di rumahnya masing-masing. CTMR kecil, CTMR cilik ya. Oke, Teh Teti, izinkan saya menutup dengan muhasabah, boleh? Boleh, Bunda, silakan. Siap. Oke, kalau gitu. Boleh minta itunya, Yanda? Nah, mungkin kalau ada bertanya satu aja ya, Teh. Karena kita di muhasabah dulu ya. Boleh. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Korwil Bandung tahu persis sebagian Anda yang malam ini hadir di Zoom ataupun yang akan melangkah ke SHMR yang ditimpa masalah. Sekarang jawab pertanyaan di sesi penutupan ini untuk teman-teman yang hadir dari seluruh Indonesia. Boleh tinggal di chat, biar Bunda Dina bisa melihat apa jawaban dari teman-teman. Mungkinkah seorang guru memberikan ujian iseng-iseng begitu saja tanpa tujuan? Oke. Sebagian besar menjawab tidak. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Mungkinkah guru memberikan ujian kepada anak didiknya tanpa menyiapkan jawabannya? Sebagian besar bilang tidak. Pertanyaan yang ketiga. Mungkinkah seorang guru memberikan ujian tanpa mempersiapkan anak didiknya terlebih dahulu? Mungkinkah seorang guru memberikan ujian anak SMA kepada anak SD? Terakhir pertanyaan Bunda Dina. Mungkinkah seorang guru tidak menaikkan kelas anak didiknya ketika anak didiknya mampu menjawab setiap soal ujiannya? Guru saja begitu, apalagi Allah. Mana mungkin Allah menurunkan masalah iseng-iseng begitu saja tanpa tujuan buat kita? Tak mungkin kan? Mana mungkin Allah menurunkan masalah kepada Anda yang hadir malam ini tanpa menyiapkan solusinya? Cuman masalahnya, Anda mau ambil nggak solusinya? Langkah nggak? Mana mungkin Allah menurunkan masalah tanpa mempersiapkan Anda terlebih dahulu? Tak mungkin kan? Dan mana mungkin Allah menurunkan masalah yang Anda tidak mampu mengatasinya? Karena Allah tidak akan membebankan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Dan Allah udah ngomong di surat Al-Baqarah 285, 286. Dan terakhir, mana mungkin Allah tidak mengangkat derajat teman-teman yang hadir malam ini ketika
teman-teman mampu tenang dan mampu mengatasi ujian yang Dia kehendaki. Jadi malam ini ketika ujian itu datang menimpa, tetaplah optimis. Insya Allah pasti ada solusinya. Bahkan solusinya Allah bilang lebih dari satu. Dan itu ada di doa pada saat kita sholat duha. Di balik ketidakmudahan ada kemudahan. Di balik ketidakmudahan ada kemudahan. 2 kali Allah sebutkan. Selain teman-teman optimis malam ini, lalu menjemput ilmunya Allah di tanggal 4 nanti di seluruh Indonesia, kita juga mesti berintrospeksi dan memohon ampun dengan membuka perisai kita. Dan semua itu terjadi karena izin Allah, termasuk turunnya masalah atau ujian yang saat ini datang. Tidak mungkin Allah iseng-iseng begitu saja mengizinkan terjadinya suatu masalah. Mungkin ini adalah cara Allah menggojlok kita agar menjadi lebih tangguh karenanya. Atau ini adalah cara Allah untuk menjewer kita atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sekali lagi, pandai-pandailah kita berintrospeksi diri, atau kita sebut dalam jurus cermin ajaib. Dan segera memohon ampun kepada Allah dengan membuka perisai. Maka untuk lebih jelasnya, temukanlah jawabannya di seminar hybrid Magnet Rezeki Indonesia Ajaib bersama 100 titik kota yang menyelenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Juni 2022. Demikian bersama saya dengan Bunda Dina. Terima kasih. Acara akan saya kembalikan kepada host kita, Ibu Teti. Terima kasih Bunda Dina. Barakallah. Dahsyat sekali ilmu yang telah diseringkan Bunda Dina, dan mudah-mudahan ilmu yang Bunda Dina berikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua, terutama Bunda Dina yang telah menyampaikannya. Selanjutnya, ada sesi tanya jawab nggak Bunda? Suaranya Bunda masih di mute. Kalau di sini sih kita jadwalnya sudah selesai ya Teh, karena sudah 21.13. Ya. Dan tapi kalau memang pihak Korwil mengizinkan untuk 1-2, kalau saya sendiri insya Allah siap untuk melayani dan memuliakan. Saya kembalikan kepada panitia dari Korwil Bandung. Untuk sesi tanya jawab boleh dibuka untuk 3 penanya aja Bunda, atau boleh kurangi? Boleh, silakan aja. 3 ya Bun? Iya, mangga. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada sesi tanya jawab hanya untuk 3 penanya saja. Silahkan, ada yang mau langsung open mic untuk bertanya kepada guru kita langsung, Bunda Dina. Sepertinya tanya jawabnya langsung ini Bunda. Boleh, silakan. Langsung nyambung nanti di tanggal 4. Oh, boleh. Lebih kenyang sih di sana ya, langsung. Ya, lebih enak langsung ketemu. Ini mah kayaknya lagi habis mewek kali ya, habis pada nangis. Kalau chattingnya ada yang mau bertanya Bunda. Oh, oke. Ibu Dewi. Ibu Dewi silahkan. Boleh open mic Bu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dina. Waalaikumsalam Bu Dewi. Silahkan Bu Dewi.
Terus kan saya kan istilahnya lebih lebih giat gitu masuk ke gua ya Bun ya. Tapi kadang suami gimana gitu. Nah itu kadang kalau kayak misalkan kita lagi ngaji nih, lagi tilawah. Nah terus suami pulang gitu, pulang kerja. Kita layanin dulu gitu Bun. Nah udah gitu terus ya udah kalau misalkan ada waktu ya saya masuk lagi gitu ke gua ya. Tapi enggak kayak enggak ini gitu loh. Kadang suka gimana gitu. Nah itu kan kadang saya berpikirnya gini loh Bun. Kalau misalkan dua-duanya begini gitu, ya mungkin rezeki juga nggak akan datang gitu ya. Kan kayak suami diajak, hayu kita tahajud gitu. Belum mudah juga gitu. Nah terus ya udah kalau misalkan suami nggak bisa ya berarti saya gitu yang ini. Terus kayak tilawah juga apa-apa gitu juga kan suka diajak. Tapi ya belum mudah juga. Dia lebih mendengarkan ke audio gitu. Yang ada artinya gitu kayak gitu. Nah terus nah itu gimana Bun? Kita kalau misalkan jadi kayak nggak suka gitu Bun. Kalau kita berlama-lama di atas sejadah tuh sebaiknya gimana tuh Bun? Oke, siap. Makasih, Oke, Bun. sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang mewakili ibu rumah tangga dengan segala macam kegiatannya ya, yang Allah amanahi. Kenapa sih kita tuh harus pinter memanage waktu? Karena Allah kasih waktu kita cuma 24 jam. Sedangkan kita tugasnya tuh sebagai ibu, sebagai istri, ibu juga bisa jadi driver, bisa jadi manajer keuangan, bisa jadi chef koki, ya. Pokoknya tugas kita banyak sekali, betul? Ya, termasuk belum lagi yang kerja di luar ataupun bisnis di luar itu tambah lagi tuh gitu. Nah, saya dulu tidak mudah mengatur itu semua. Tapi alhamdulillah saya pernah masuk ke sebuah komunitas bisnis saat itu ya. Saya diajarin jam per jam memanage waktu. Jadi sekarang gini, kalau tilawah ya, suami kita bangun sebelum misalnya subuh. Kita memang harus bangun duluan, itu jam 4, setengah 4, jam 3, kita bisa sholat tahajud dulu. Tilawahnya di situ. Ya, terus bisa dengan ketika tilawah sudah beres kita masuk ke sebelum habis sholat subuh beres-beresnya di situ ya. Nah makanya kita memang harus bisa memanage karena waktu kita nggak bisa ditambah lagi gitu. Dan kita juga harus lihat bahwa kayak gini sholat duha aja, duha itu kan sunnah ya. Tapi kalau kita kerja kita harus tahu diri gitu. Jangan sampai sholat duha kita tuh 8 rakaat, 12 rakaat gitu. Karena kita ada waktu kita produktif dan kita digaji di situ. Ya, jadi kita bisa melakukannya dengan apa? Ketika bisa 12 rakaat, ketika misalnya pas libur. Kita juga nggak boleh zolim gitu. Bukan berarti nggak boleh tilawah dan sekalian. Kita harus bisa memanage. Ya, jadi akhirnya kita tuh benar-benar bisa ngerjain rumah iya, ibadah iya, muliain anak kita, pasangan kita, itu iya kita. Ya, karena memang sekarang gini, ujian terdekat itu ujian kita rata-rata bukan dari orang jauh. Iya, betul. Iya kan? Ya. Nabi Ibrahim ujiannya dari siapa? Anaknya. Ibrahim. Dari ayahnya. Ayah. Nabi Lut ujiannya dari siapa? Istrinya. Iya. Nabi Nuh ujiannya dari siapa? Anaknya. Oke. Lalu Siti Asia ujiannya dari siapa? Istrinya siapa? Istrinya Nabi. Fir'aun. Ya. Nah, itu sebenarnya contoh buat kita dan itu ada di Al-Qur'an bahwa ujian kita adalah orang-orang terdekat kita. Nah, Nabi Muhammad termasuk ujiannya di siapa? Pamannya. Nah, beliau nabi, kita bukan gitu. Jauh. Ya. Nabi aja ujiannya orang terdekat dan nggak bisa dikasih hidayah sama Allah karena Allah nggak pilih. Tapi mereka nggak bisa paksa gitu. Nah, apalagi kita tuh yang masih banyak perisai, ya udah ilmu jangan gini. Kalau dua-duanya gabungin magnet rezeki kan ajaibnya bisa berlipat-lipat. Nggak usah ilmu magnet rezeki buat kita dulu.
kita dulu jadi magnet. Jadi aja udah dulu tuh magnetnya digosok terus sampai akhirnya bisa narik tung 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 tung, udah kelihatan nyatanya kalau kita berubah udah jadi magnet, efek samping ajaibnya kelihatan pada melek. Emang nggak bisa dibohongin, orang menghitungnya dari materi yang kelihatan. Betul apa enggak? Fokus Betul. aja ke perbaikan ibu. Tapi tahu waktu, bisa memanage. Jadi akhirnya tidak jadi permasalahan gitu buat keluarga. Sip, kayaknya gitu aja Teh Teti, insya Allah. Jawabannya membantu ya, mudah-mudahan ya. Oke, lanjut. Bantu, Bu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sepertinya tidak ada Bunda. Oke, siap kalau gitu. Sampai jumpa di SHMR aja ya. Saya mau setrum langsung suntik vaksin magnet rezeki. Siap. Booster nanti ya Bun. Booster soalnya ya. Baik. Oke. Terima kasih Bunda Dina. Sebelum Sama-sama. kita tutup, ada sedikit rangkuman yang saya tadi dengarkan dari Bunda Dina. Jadi tipsnya kita agar kita tenang menghadapi ujian itu adalah pertama kita memang harus tenang. Kedua, self talk pada diri sendiri. Lalu kita harus mempraktekkan karena dengan praktek akan ngepek. Lalu kita harus bersabar dengan ujian yang kita terima. Mungkin itu ya Bunda Dina. Terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan setiap apa yang kita terima mendapat kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk selalu mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita terima. Selanjutnya kita tutup dengan doa dari Bunda atau dari hostnya aja, dari hostnya aja Teh. Ya siap. Okay. Sebelum kita tutup kita bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di tanggal 4 Juni. Oke, ini adalah persembahan dari Kota Bandung untuk menyambut Spirit Magnet Rezeki. Sampai jumpa di kota-kota lainnya di Indonesia. Pastikan Anda menjadi orang ajaib yang melangkah setelah tidur panjang belajar online. Insya Allah yang Bandung akan diisi oleh Ustadz Nasrullah, Bapak Nurul Huda selaku Ketua Korwil Bandung, dan juga dengan saya Bunda Dina Indriani. Didukung oleh tim dari CTMR dan juga tim dari KR Bandung. Terima kasih CTMR Bandung, Masya Allah. Pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.